Karena berdasarkan apa namanya ya, berdasarkan di kelas lain ya, mengenai pemahaman tentang waktu siklus itu belum bisa dipahami dengan baik gitu kan ya. Oleh karena itu, Bapak mengulang dulu sedikit biar pemahamannya jelas gitu ya. Ini dalam menganalisis waktu siklus pengecoran balok dan lantai gitu kan ya. Pada metode non-monolitik ya. Jadi langkah pertamanya ya kita menghitung pembebanan gitu kan ya. Kemudian menghitung pengembangan sebenarnya. Nah, kemudian setelah 3 poin tadi dibuat kan ya, nah, coba kita membuat gambarnya dulu seperti ini kan ya. Gambarnya seperti ini. Kalau tidak salah Bapak memintanya 2 tingkat saja gitu kan ya. Biar atau ada tugas yang 3 tingkat di kelompok ini? Gak ada Pak, Pak. 2 ya. Iya. Ya supaya 2 itu kan bisa dipahami dengan baik gitu kan ya. Karena kalau sudah dipahami dengan baik yang 2 tingkat, maka yang 3 tingkat itu akan lebih mudah dipahami ya. Jadi artinya kalau 3 tingkat, berarti waktu siklusnya kan bisa dipercepat gitu kan ya. Nah, kita dengan 2 tingkat dulu saja. Nah, kita membuatnya sampai blok ini kan ya. Jadi sampai pembebanan dulu. Nah, kita mencoba-coba dulu waktu siklusnya itu bolehlah dibuat dari misalkan 7 hari, kemudian 8 hari, 9 hari, kemudian 10 hari, ya sampai 15 hari kan ya. Kalau 2 tingkat sampai 15 hari saja, atau 14 silakan gitu ya. Karena lantai di bawahnya sudah berumur 28 hari, kalau siklusnya 14 hari. Kalau siklusnya 15 hari, maka lantai yang paling bawah ini sudah berumur 30 hari. Berarti sudah 100% kekuatan betonnya ya. Nah, pada contoh ini, waktu siklus pengecorannya adalah 9 hari. Jadi, pada lantai paling atas, saat dicor umurnya 0 hari, lantai di bawahnya 9 hari, dan lantai di bawahnya lagi 18 hari. Nah, lantai ini yang akan mendukung beban-beban dari atas ya. Dalam notasi ini, lantai I dan lantai I-1 termasuk dengan lantai I-2-nya ya. Nah, ini tidak sekali lagi tidak cukup dengan hanya mengenalkan satu siklus itu hanya. Siklus silakan dicoba-coba dulu untuk masalah pembebanannya. Kemudian setelah itu kita masuk ke analisis kekuatannya ya. Yaitu untuk mengetahui faktor keamanannya apakah
apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Begitu pula untuk lanjutannya, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Nah, jangan lupa di sini untuk rasio bentangnya ya. Untuk rasio bentangnya, jika masih ditahan oleh shoring atau perancah, dalam hal ini adalah lantai I-1, maka rasio bentangnya adalah seperbagian dari jumlah shoringnya ya. Bukan jumlah shoring, jumlah bentang yang ada shoringnya ya. Nah, sedangkan untuk lantai yang paling bawah, rasio bentangnya sama dengan 1 gitu ya. Karena tidak ada pendukungnya lagi kan ya. Ini kemarin masih ada yang keliru di sini, sehingga dinyatakan kuat gitu kan ya. Jadi umur 6 hari dinyatakan kuat gitu kan. Ya kalau diperhatikan di sini, umur 9 hari kan faktor keamanannya 12 gitu kan ya. Artinya kan lebih dari 1 ya. Jadi emang cukup kuat gitu ya, kayak karena masih ditahan. Nah, ini rasio bentangnya jangan lupa adalah perbandingan dari penggunaan tipe shoringnya ya. Kalau tipe shoringnya lebih kecil tentu saja akan lebih banyak ya. Tidak 1/5 bentang, mungkin bisa 1/7 atau 1/8-nya ya. Nah, di sini dengan siklus 9 hari, berdasarkan beban-beban yang ada, setelah dihitung ternyata tidak kuat kan ya. Tidak kuat. Maka harus dilakukan beberapa alternatif. Nah, waktu itu Bapak menyarankan dengan menambah waktu siklus saja gitu kan ya. Waktu siklus saja. Jadi yang 2 alternatif itu diabaikan dulu saja ya. Jadi itu untuk pemahaman lebih lanjutnya ya. Tapi dalam hal ini adalah menambah waktu siklus saja ya. Nah, ditambah lagi umur siklusnya 10 hari. Nah, ternyata di sini sudah menunjukkan artinya memenuhi syarat gitu ya. Artinya lalu ini zoomnya keluar lagi. Oke. Nah, sekarang dicoba dengan siklus 10 hari. Jadi sudah menunjukkan faktor keamanannya lebih dari 1 dan letupannya kurang dari 1, berarti sudah cukup aman ya. Nah, kalau ditambah lagi ya jelas akan lebih kuat kan ya. Akan lebih kuat. Jadi dengan siklus 10 hari itu sudah dinyatakan cukup kuat kan ya. Nah, ini grafiknya bisa dibuat atau untuk level-level ANA ya nggak perlu dibuat lah. Tapi Bapak ingin menunjukkan saja bahwa siklusnya 10 hari lanutannya juga kurang dari 1 gitu ya. Sudah cukup kuat. Ini untuk lanutannya, yang di atas ini adalah untuk faktor keamanannya ya. Jadi siklus 10 hari
nggak usah dibuat lah. Cukup dengan tabel yang ini saja ya. Ini sinyalnya kurang bagus ya. Putus lagi. Ini jamnya masih ada nggak? Halo? Halo Pak. Jamnya masih ada ya? Masih Pak. Oke ya, oke. Oke, sekarang kita teringanya pakai HP ya. Nah, jadi ditambah aja siklusnya ya. Jadi tadi 9 hari, sekarang 10 hari. Ternyata setelah di lakukan analisis tuh faktor keamanan dan renutannya kuat gitu ya. Nah ini sebelum nanti Zoom-nya habis, Bapak menginformasikan dulu. Jadi setelah Zoom ini Zoom-nya limited atau unlimited? Limited Pak. Oh limited ya. Pak, Oke nanti. Ada upgrade-nya unlimited Pak. Oh gitu. Ya oke nanti setelah ini habis, nanti kita istirahat dulu ya. Nanti masuk lagi jam 1 ya. Pak. Oke, bisa. Baik, Pak. Baik, Pak. Boleh, Pak. Ya. Kalau Pak ada panggilannya harus ke Polban dulu. Siap, Oke Pak. ya, ini untuk analisis waktu siklusnya aja. Nah, sekarang bagaimana untuk analisis pembongkarannya ya? Nah, di sini perlu pemahaman mengenai pengembangan
perkembangan waktunya untuk melihat pengembangan kekuatan betonnya ya. Nah ini gambarnya seperti ini aja ya. Gambarnya seperti ini aja. Jadi diperkirakan umur bongkarnya 12 hari kan ya. Karena kita memprediksinya berdasarkan hasil hitung-hitungan bahwa waktu siklusnya adalah 10 hari kan ya. Nah, pada saat mengerjakan lantai I atau lantai paling atas, itu kan belum ada betonnya ya. Jadi katakanlah masih berumur 0 hari kan ya. Nah, pada lantai yang di bawahnya itu, jadi setelah dicor 2 hari kan ya. Jadi berumur 2 hari dan lantai di paling bawahnya berumur 12 hari kan ya. Nah, ini pengembangannya sama dengan yang analis waktu siklus. Jadi di sini yang membedakan adalah pembebanannya ya, yang membedakannya. Jadi kalau masih ingat di dalam pembebanan itu ada beban saat pengecoran dan ada beban saat pembongkaran ya. Kalau pada saat pengecoran beban yang paling atas itu adalah beban beton pada saat pengecoran, sedangkan untuk pembongkaran beban yang paling atas itu adalah beban saat pelaksanaannya. Jadi beban pada saat pembongkaran bergisting ya boleh dikatakan lebih kecil dibanding dengan beban saat pengecoran ya. Karena berat betonnya hilang ya. Yang ada hanya tulangan, kemudian bergistingnya atau acuan perancaranya, dan beban hidupnya adalah para pekerja itu ya. Nah, makanya dicoba-coba dari umur 2 hari dan bawahnya adalah 12 hari jika siklusnya 10 hari kan ya. Nah, ini setelah dicek ternyata belum kuat ya. Jadi setelah dicek ternyata belum kuat. Kita coba lagi dengan menambah umur ya. Coba lagi umur lantai ini satunya menjadi 3 hari dan umur lantai yang paling bawah adalah 13 hari. Ternyata tidak kuat juga gitu ya. Nah, dicoba seterusnya sampai diperoleh umur yang memenuhi syarat ya. Nah, di sini umur yang memenuhi syarat adalah lantai I-1-nya 8 hari dan lantai I-2-nya atau lantai yang paling bawah
yang akan mendukung beban-beban dari atas adalah pada umur 18 hari. Di sini sudah memenuhi syaratnya. Sudah memenuhi syarat. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang ingin disampaikan nggak? Halo? Halo, ada yang ingin disampaikan? Atau sudah dipahami dengan baik? Bapak mau nanya? Iya ya. Siapa nih? Mila atau Indah? Dua-duanya. Siapa yang nanya, Pak? Mila. Ya satu-satu atuh. Ya Mila dulu aja. Kan berarti untuk siklusnya tuh siklus konstruksi sama yang sesudah pembongkaran. Bukan Yang siklus buat, konstruksi. Siklus pengecoran oh ya, dan siklus pengacoran. siklus konstruksi acuan perancahnya. Jadi perpindahan acuan perancahnya gitu. Ya, kalau yang pembongkarannya tuh harus pakai apa sih? Ngitung kayak gininya lagi, Pak, yang ditampilin di Ya iya, itunya. ini kan ada dua tabel kan. Yang ini siklus pengecoran, di mana yang memenuhi persyaratan siklusnya adalah 10 hari kan. Ya. Kemudian dihitung pembongkarannya. Pembongkaran bekistingnya. Ternyata yang memenuhi syarat itu lantai ininya 8 hari, lantai ininya 18 hari gitu. Bisa dipahami. Untuk yang pembongkarannya belum, Pak. Iya, makanya harus dipahami dulu tentang umur-umur pengembangan betonnya ya. Jadi kalau tidak kuat dari ini ya. Ini kan startnya mulai dari umur 2 hari yang ini ya. Kalau siklusnya 10 hari, maka umur lantai ini menjadi 12 hari. Setelah dihitung kan tidak kuat ya. Jadi setelah dihitung ini tidak kuat kan. Ya, jadi faktor keamanannya kurang dari 1, lenutannya lebih dari 1. Kemudian dicoba lagi umur 3 hari, ininya berarti 13 hari ya, ternyata masih tidak kuat. Dicoba seterusnya, ternyata kuatnya itu lantai ininya di umur 8 hari. Ininya karena siklusnya 10 hari, maka ini 18 hari ini. Mungkin kalau Anda bingung gambarnya jadi gini. Seolah-olah ini dibongkar ke atas, jadi ada lagi satu apa ya. Ini akan menjadi rusak filenya ya. Kira-kira kebayang nggak gambar ininya? Atau dicoba aja ya? Masih dipahami. Sebentar. Ini aja lah. Yang tidak ada grafiknya ya. Gimana caranya ya?
Nah, kalau bingung gini aja lah. Jadi tadi kan yang gambar ini menunjukkan ini kan ya. Nah sekarang begisting ini yang akan dipindah ke lantai ini gitu kan ya. Bisa kebayang nggak? Iya, Pak. Begisting ini, sebentar. Nah begisting ini yang akan dipindah ke lantai di atas ini kan ya. Ya, ke lantai di atas ini. Nah, sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Jadi begisting yang ini itu dari sini kan, dipindah ke sini. Masih ingat diagram permutation? Masih, Pak. Nah, itu prinsipnya kan ya. Nah, jadi yang memenuhi syarat adalah lantai I-1-nya 8 hari, lantai I-2-nya 18 hari. Sedangkan lantai I-3-nya umurnya 28 hari ya, karena siklusnya 10 hari. Jadi ini sudah diabaikan karena hanya mendukung berat sendiri dan mungkin sudah cukup kuat lah artinya ya. Mendukung berat sendiri, kemudian beban pekerja gitu kan ya. Ya karena beban desainnya belum dilaksanakan ya. Beban desain itu kan seperti beban plafon, kemudian beban lantai gitu kan ya. Kemudian ME-nya, jadi belum beban desain ya, tapi masih beban konstruksi kan ya. Nah kira-kira pemahaman seperti itu bisa dipahami kan ya? Bisa, Pak. Ya. Nah nanti setelah diketahui jadwal pengecorannya, jadwal pembongkarannya, kemudian kan dibuatlah penjadwalannya ya. Penjadwalannya. Ini sebentar. Nah ini dibuat penjadwalannya seperti ini. Nah kalau dibaca bahan ajarnya Bapak kan ya. Nah ini diharapkan bentuknya seperti ini. Nanti yang dikliknya yang ini ya. Yang ini. Auto schedule ya. Jadi Anda bikin dulu ininya. Kemudian diurut berdasarkan WBS-nya. Nanti ini digeser-geser pakai ini kan ya. Itu ada di bahan ajarnya. Nah supaya ada keserasian di dalam durasinya, ini diautokan hanya. Dikliknya ini. Nah, yang perlu dipahami adalah predecesornya ya. Nah, ingat ada 4 aturan ya, SS, FS, FF, dan satu lagi apa sih? SF ya. SS, FS, FF, dan SF aja. Jadi ada 4. Dan di sini Bapak semuanya menggunakan SS ya, jadi nggak apa-apa ya.
Nah, mungkin yang plus-plus gini ya mohon dipahami lagi dengan baik. Apakah di sini akan menggunakan FS, berarti di sininya minus kan ya. Tapi kalau menggunakan SS berarti plus ya. Jadi kalau menggunakan FS, ininya minus, berarti tanda panahnya bukan dari sini ke sini, tetapi dari sini ke sini gitu ya. Tanda panahnya dari ujung, karena finish, baru ke start lagi ya. Nah ini kalau diperhatikan dari data yang tadi, itu kan dimulainya tanggal 3 ya. Jadi pasang tulangan kolomnya ini tanggal 3 dan dicor tanggal berapa? Tanggal 12. Jadi 10 hari ya. Jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi 10 hari. Nah, sedangkan di dalam soal ini pembongkaran bekistingnya dibongkar pada umur beton 14 hari setelah dicor ya. Jadi setelah dicor ini umur beton ini 14 hari ya. Jadi 12 ditambah 14 jadi 26 harian. Cuma karena di sininya umurnya bukan umurnya ya, durasinya 2 hari, nanti 26 sampai tanggal 27 ya. Nah, oleh karena itu maka total waktu yang ada di zona 1 itu harusnya kan ya 10 tambah 14 itu kan 24 ya. Karena pembongkarannya 2 hari maka menjadi 25. Ini secara otomatis ya. Nah ini. Mungkin salah lingkarinnya ya. Nah ini yang 25 ya. Karena membongkarnya 2 hari ya. Harusnya 24 kalau membongkarnya sehari. Tapi umumnya di lapangan membongkar begisting itu tidak cukup 1 hari. 2 sampai 3 hari. Dalam contoh soal ini adalah membongkarnya 2 hari ya. Oke, sampai sini ada yang ingin disampaikan? Halo? Ya, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Ya kita ngisinya predecesornya aja ya. Kalau suksesornya akan otomatis ya. Jadi harus di-insert dulu kolomnya. Nah, baru nanti dicari di sini sukses. Soalnya ini ya, kalau pengen tahu. Nah, ini udah otomatis terisi kan ya. Jadi waktu Anda mengedit predecessor ini udah otomatis. Nah, yang perlu Anda pahami dari MS Project itu kan nanti pengesetan kalendernya ya. Nanti Bapak akan jelaskan nanti setelah istirahat saja ya. Karena kalau sekarang kepotong waktunya ya. Nah, supaya nanti di hari Sabtu dan Minggu itu
bisa dijadikan hari kerja gitu ya. Nah, ini kalau tidak dijadikan hari kerja ini, maka durasi-durasi yang menyeberang di hari Sabtu dan Minggu ininya akan menjadi panjang gitu ya. Akan menjadi panjang. Jadi ini selesainya bukan tanggal 9, ini selesainya tanggal 11 gitu ya. Tetapi total durasi ini tetap ya, karena hari liburnya tidak dihitung gitu. Nah, ini yang di zona 1, kemudian yang di zona 2-nya kan selang waktunya 3 hari ya. Jadi ini dimulai di zona 1 tanggal 3, di zona 2 tanggal 6, dan di zona 3-nya tanggal 9 gitu ya. Di zona di zona 3-nya tanggal 9-nya. Nah, ini kalau tidak salah kan sudah disampaikan ke Anda ini mengenai penjelasan ini kalau tidak salah ya. Mana ini? Nah, ini kalau tidak salah kan sudah disampaikan ke Anda ini ya. Jadi tulisan ini adalah berdasarkan hasil dari MRS project yang tadi gitu ya. Project yang tadi. Nah, cuma kalau yang tadi hanya bagian yang ini saja ya. Sedangkan bagian yang ininya di MS project yang lainnya ya. Jadi poin 2 dan poin 3 di MS project yang lainnya. Kalau yang tadi ini yang secara utuhnya gitu ya. Jadi yang 2 poin itu adalah yang ini. Jadi tanpa item pembongkaran ini kan ya. Jadi ininya tidak ada. Jadi sampai di sini saja. Siklusnya 10 hari kan ya. Yang zona 2 juga sama. Ininya tidak ada. Yang ini juga tidak ada ya. Jadi sampai di sini saja. Jadi siklusnya 10 hariannya. Jadi siklusnya 10 harian aja. Jadi siklusnya 10 hari ya. Kalau yang satu lagi, apa ya tadi itu? Sebentar. Sampai lantai 3 hanya zona 1 saja ya.
filenya kan filenya hanya lantai 1 ya. Itu ada di MS Project yang lainnya. Sebentar, Bapak carikan dulu ya. Nah, ini ya. Jadi yang zona 2, zona 3-nya di hidden ya, jadi zona 1 saja, tapi tanpa pembongkarannya. Jadi ini untuk menjelaskan cerita yang tadi, yang di tabel-tabel tadi ya. Jadi setelah dicor pada tanggal 12 Februari ya, bulan 2, maka esok harinya di zona 1 lantai 2 dilakukan lagi pekerjaannya. Dan dicor lagi pada tanggal 22-nya. Jadi 13 ditambah 10 itu, maaf ya, bukan begitu pengertiannya, takut salah. Jadi tanggal 13 ditambah siklus 10 hari, maka dicornya tanggal 22 ya. Jadi tanggal 13 ditambah siklusnya 10 hari, maka dicornya tanggal 22-nya. Nah, kemudian untuk lantai 3-nya yang di zona 1, maka dimulainya tanggal 23 ya. Nah, ini nanti Anda tuh harus membuat MS Project yang seperti ini. Nanti ditambah lagi dengan pembongkarannya ya. Ditambah lagi dengan pembongkarannya. Nah ini kan ya, jadi seperti Bapak sampaikan tadi, ini kalau seperti ini, ininya belum seperti ini ya. Ya sebentar, Bapak kopikan dulu. Nah ini kan ya. Oh iya. Ya, bisa ya, hilangin. Nah gini kan ya. Ini karena mengcopy jadi otomatis ininya ya. Nah, ini mengenai predecesornya di sini berarti ini row-nya yang 44 ya. 44 SS. Nah ini seperti ini aja. Nah di sini harus di plus 14 hari kan ya. Maka kan ke sana aja. Maaf bukan SS ya, tapi FS ya. Finish.
ya karena 2 hari ya. Ya karena 2 hari ya. Nah, jadi gini ya. Ya karena 2 hari ya. Jadi ininya yang tadi bukan 25 tetapi 26 karena 2 hari ya. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami. Nanti dilanjut lagi setelah break ya. Halo? Sudah mencoba dipahami, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Ya sekarang istirahat dulu ya selama 30 menit ya. Baik, Pak. Sampai setengah 1, Pak. Sampai jam 13 ya. Nanti takut Bapak nggak keburu karena Bapak ada urusan dulu di jurusannya. Nanti Oh iya, masuk, baik. nanti masuk lagi pukul 13 ya. Baik, Ya, Pak. Pak. Baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Ya, oke. Apa mau izin untuk lab dulu ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak. Ya, ya.